Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang penurunan baterai yang ada di iPhone 15 Pro gue ini teman-temannya. Jadi informasi buat kalian teman-temannya, hampir 3 minggu ini baterai di iPhone 15 Pro gue tuh dari 97% turun ke angka 93% teman-temannya. Jadi tanpa gue duga penurunannya itu lumayan juga loh guys ya. Nah di sini gue akan sharing ke kalian apa saja sih yang gue lakukan dengan iPhone 15 Pro gue ini sehingga mengalami penurunan yang lumayan sih menurut gua secara pribadi teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pemesan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sebelumnya gua itu libur ya, pulang ke kampung hampir 3 mingguan guys ya. Jadi untuk 15 Pro ini kan dipakai sama ibu bos juga guys ya. Nah, jadi di sini kita cek langsung baterainya bareng-bareng. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk baterai sekarang kapasitasnya sudah di angka 93%. Yang terakhir kali gua cek bulan lalu itu di angka 97% teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi pas gua cek abis update iOS 18.3 gua kaget loh, tiba-tiba baterainya di angka 93% yang menurut gua ini penurunannya itu lumayan juga loh teman-teman. Nah, di sini akan gue share ke kalian apa aja sih yang menurut gue secara pribadi itu berdampak kepada penurunan baterai di iPhone 15 Pro gue ini teman-temannya. Nah, kalau kita cek untuk 15 Pro gue ini itu masih ada garansi loh teman-teman. Di sini untuk garansinya expire-nya tuh bulan April 2025 nanti. Jadi pas bulan April nanti ini tuh udah genap 1 tahun teman-teman. Dan di sini gue akan sharing hal pertama sampai hal terakhir yang menyebabkan iPhone 15 Pro gue ini mengalami penurunan baterai, dan gua harap kalian jangan meniru apa yang gua lakukan teman-teman. Let's go. Oke guys, untuk hal pertama adalah dari sisi sinyal. Jadi pas gua pulang ke kampung teman-teman, pas gua main ke desa, itu ada kejadian di mana memang kalau untuk di kampung gua itu dia sinyalnya nggak terlalu kencang guys ya. Jadi kadang-kadang dia nggak dapat 5G, dia cuma ada 4G, namanya juga di kampung teman-temannya. Dan juga karena kadang-kadang dia tuh cuma dapat 1 bar seperti ini teman-temannya. Nah, kejadiannya seperti ini sama persis, dan ini cuma 1 bar doang nih guys ya untuk sinyal halo Telkomsel di kartu di iPhone 15 Pro ini. Kebetulan di rumah gue di kampung itu tidak ada yang namanya WiFi, jadi dia itu menimbulkan suhu panas yang lumayan ya, karena dari dampak sinyalnya ini yang searching terus untuk memberikan sinyal terbaik. Jadi yang gue rasakan adalah iPhone 15 Pro ini cepat banget panas teman-temannya. Jadi karena cepat banget panas disebabkan oleh sinyal yang memang nggak terlalu bagus guys ya. Jadi ini adalah hal pertama yang bisa gue share ke kalian. Jadi dampaknya adalah kalau misalkan kalian lagi ada di suatu tempat atau di desa yang memang untuk sinyalnya tuh jelek banget dan tidak ada WiFi, gue sarankan kalian untuk matiin aja ke airplane mode kalau nggak penting sama sekali teman-temannya. Tapi kalau misalkan kalian memang mewajibkan sinyalnya jalan terus karena kalian harus kerja, yang mau nggak mau guys ya harus kalian on kan. Tapi kalau saran gue secara pribadi, hal ini adalah salah satu hal yang berdampak buruk untuk kesehatan baterai, karena dia akan mencari sinyal terbaik, apalagi kalau misalkan tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah, di kampung gue itu selain sinyalnya cuma sebar, dia juga kadang-kadang suka hilang guys ya, jadi mencari. Nah, itu tuh yang bikin iPhone-nya cepat panas banget, dan ini menurut gue secara pribadi adalah salah satu hal yang berdampak banget pada penurunan baterai di iPhone 15 Pro gue ini teman-teman ya. Oke, untuk hal yang kedua adalah pengecasan yang tidak maksimal. Jadi selama gue liburan, ngecas itu nggak sampai 100%. Kadang kita ngecasnya itu seadanya dan sedapatnya aja, karena memang kita tuh pas liburan ya, namanya juga liburan, kita aktif banget, jalan ke sini, jalan ke sana, dan trayeknya itu jauh-jauh, dan kita nggak pakai power bank ya. Karena gue anti banget dengan yang namanya power bank. Jadi kita kalau misalkan ada kabel colokan, kita cas seadanya. Misalkan dari 20% kita ngecas cuma dapat sekitar 35%, ya udah nih kita biarin aja, terus kita pakai lagi, kemudian sampai di 15% lagi, terus kita diamin aja teman-temannya. Ditambah dengan sinyalnya juga yang nggak terlalu bagus, jadi mengakibatkan baterai di iPhone 15 Pro ini bener-bener cepet banget drain rasanya teman-temannya. Nah, jadi karena kita ngecasnya itu nggak maksimal, itu membuat iPhone gue tuh bener-bener tidak mencapai potensi maksimalnya kalau untuk dari sisi ketahanan baterai. Ini bisa gue pastikan dengan penurunan baterai di angka 4% selama 3 minggu, dimana gue tidak mengupdate iOS terbaru 18.3 ya. Kalau nggak salah iPhone 15 Pro gue ini masih running di 18.21, atau iOS terakhir sebelum 18.3 itu gue lupa iOS apa teman-teman. Jadi gue belum update iOS 18.3 sama sekali di iPhone 15 Pro ini. Jadi memang selain dari sinyal yang jelek juga, ketidakmampuan kita untuk ngecas iPhone 15 Pro ini secara maksimal sampai 100% itu juga membuat baterai health menurun teman-teman. Jadi kita cuma sempat ngecas 70%, jarang banget teman-teman kita ngecas 100% kecuali pas tidur, karena kan kita aktif banget. Jadi kalau misalkan pagi itu dipakai karena sinyalnya jelek, diajakin main terus, jadi juga menyebabkan
penurunan baterainya itu sangat-sangat berasa ya teman-teman ya. Oke, dan alasan yang terakhir adalah kita tuh suka mainin iPhone ini tuh sambil dicas, karena kita juga bosennya nunggu iPhone-nya penuh. Jadi sambil kita nunggu penuh, sambil kita mainin juga kan, kita pikirnya kayak nggak apa-apa lah sambil dimainin. Dan juga ini ternyata sangat-sangat berdampak buruk kepada ketahanan baterai di iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Jadi ini murni udah gua alami dari kebiasaan-kebiasaan kita selama 3 minggu ini yang memang gue perhatikan banget ya, kebiasaan ibu bos menggunakan iPhone 15 Pro ini. Jadi memang kita nggak ada maksud untuk bikin baterai menurun, karena memang baterai itu bakal turun teman-teman ya. Dan kalau misalkan baterainya udah jelek dan turun udah drastis banget ya, menurut gua secara pribadi tinggal kita ganti. Tapi kalau misalkan tidak ada urgensinya, gua rasa 3 hal yang gua sebutkan ini itu tidak perlu kalian lakukan teman-temannya. Yang pertama, kalau misalkan kalian mendapatkan sinyal di iPhone kalian itu susah banget, atau kalian di daerah terpencil, kalian matikan saja airplane mode-nya, atau mungkin kalian matikan yang namanya cellular datanya teman-temannya. Karena cellular datanya ini yang menurut gua sangat-sangat mengganggu dan menguras daya tahan baterai kita guys ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian ngecas, kalian cas saja sampai full dulu 100%, nggak perlu ngecas cabut karena itu berdampak pada daya tahan baterai kita. Artinya ada anomali yang terjadi selama ini, ngecasnya tuh selalu full tapi tiba-tiba colok cabut karena kita juga nggak pakai power bank teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita mainin sambil dicas. Kalau bisa kalian jangan lakukan itu ya, kalau bisa kalian ya udah kalian cas aja, kemudian nggak perlu dimainin sampai dia full ya. Karena kalau misalkan kalian cas sambil kalian mainkan, itu akan lama fullnya, karena suhu panas yang ditimbulkan dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu juga memperlambat baterai di iPhone kita tuh cepat naiknya teman-temannya. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang gue lihat selama gue pulang liburan, itu sering gue praktekkan teman-teman, terutama sama ibu bos juga ini kita praktekkan seperti ini, karena memang kejadiannya tuh memang seperti itu dan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga guys ya, namanya juga kita liburan, jadi kita nggak mungkin terlalu merhatiin hal ini teman-teman. Tapi di sini gue ingin sharing ke kalian bahwa memang penurunan baterai itu ada benernya teman-teman. Jadi 4% selama 3 minggu menurut gue secara pribadi sih drastis. Nah, ini drastisnya karena ada sebab guys ya. Tapi kalau selama ini sih dari pemakaian santai-santai aja sih kalau misalkan di rumah teman-teman. Di sini kalian lihat sendiri cycle count-nya juga di angka 305. Dan memang kalau untuk standarnya Apple untuk iPhone 15 Pro ini 1000 cycle count yang baru kita harus ganti baterai. Dan kebetulan ini udah hampir 1 tahun, berarti baterainya tuh masih di angka 93%. Taruh aja sampai bulan Maret nanti baterainya di angka 90 teman-teman. Jadi selama 1 tahun tuh hilang 10%, dan kemudian kalau tahun kedua tuh hilang 10% juga, berarti baterainya di angka 80%. Mungkin di bawah itu baru gue pikir-pikir untuk ganti baterai iPhone di 15 Pro gue ini teman-teman. Nah, jadi itu aja yang ingin gue share ke kalian. Jangan remehkannya untuk 3 hal yang gue sebutkan ini, karena menurut gue secara pribadi ini sangat penting banget untuk kalian ketahui agar baterai kalian tuh awet. Dan satu lagi, baterai kalian tuh kalau menurun bukan berarti dunia ini kiamat ya, jadi nggak usah terlalu stres. Jaga aja iPhone kalian itu sebiasanya aja, nggak usah berlebihan, nggak usah lebay, nggak usah stres ya. Sampai banyak banget yang nanya ke gue, bang baterai gue turun 1%. Ya ampun bro, cuma 1% doang. Kalau baterainya nggak mau turun, nggak usah dipakai si iPhone-nya. Ini menurut gue secara pribadi ya. Dan ini murni dari kejadian gue yang gue alami selama 3 minggu pulang liburan ini teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini, semoga memberikan kalian sedikit manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.